Amang inang kita akan memulai ibadah pertanyaan online. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 6 ayat 1 dan ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari. Ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Wende 452 ayat 1 dan ayat 3.
Epistel pertanyaan kita pada malam hari ini yang diambil dari Matius 20 ayat 29 sampai ayat 34. Mari kita baca secara responsorial. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Wende 464 ayat 1 dan ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Shalom. Oras matuhita. Oras. Buha kabarmuna amang inang. Sehat doha musudi. Sehat masudi yate. Amin. Jala terus hati-hati menjaga kesehatan, terus pakai maskernya, keluar pakai masker, baru pulang sampai ke rumah langsung cuci tangan, pakai hand sanitizer-nya supaya semua sehat. Ya, amang inang ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita di pertanyaan kita pada hari ini didasarkan terhadap kitab Mazmur. Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita dengarkan dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku
maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntutlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi yang mencekam, dalam situasi yang mengerikan, dikala para murid-murid Yesus menyaksikan Yesus naik ke sorga, dan inilah yang kita rayakan. Ketika Yesus naik ke sorga dan tinggallah murid-murid di bumi ini, tinggallah murid-murid penuh dengan ketakutan. Mereka merasa sendirian, mereka merasa tidak ada teman, mereka merasa tidak ada pelindung, mereka merasa tidak nyaman. Oleh sebab itu mereka berdiam di dalam rumah sambil ketakutan, tetapi terus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan turun, agar Tuhan mencurahkan Roh-Nya yang kudus itu, menguatkan hati mereka. Dan inilah berita sukacita yang akan kita songsong pada hari Minggu yang akan datang ketika Roh Kudus turun. Dan hari ini di dalam persiapan Minggu Eksaudi, kita dipersiapkan untuk berdoa terus-menerus kepada Tuhan agar Roh Tuhan turun atas hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, teks khotbah ini juga mengingatkan kita agar kita terus berdoa, terus memohon agar Tuhan mengutus Roh-Nya yang kudus untuk memimpin hati dan pikiran kita, untuk memimpin keluarga kita, untuk memimpin negara ini, untuk memimpin dunia ini, sehingga semuanya dipenuhi oleh Roh Tuhan. Ketika Roh Tuhan bekerja, maka ada kedamaian. Ketika Roh Tuhan bekerja, maka ada damai sejahtera. Ketika Roh Tuhan bekerja, maka yang berselisih menjadi berdamai, yang bertikai menjadi berdamai, yang sakit disembuhkan, yang menderita diselamatkan, dan semua hidup di dalam sejahtera Tuhan. Untuk itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Teruslah berseru kepada Tuhan, karena Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Amin. Amin. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Kita semua adalah orang percaya. Amin. Kita semua orang yang percaya. Kita yang hadir pada saat ini, kita yang mendengarkan khotbah pada saat ini, kita yang beribadah pada saat ini, lihatlah sesama kita, lihatlah suamimu, lihatlah istrimu, lihatlah anak-anakmu, lihatlah di sekitarmu. Katakan kita semua orang percaya. Oleh sebab itu, ketika kita mengatakan bahwa kita adalah orang percaya, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Itu yang harus kita imani di dalam kehidupan kita. Dan juga ketika teks khotbah ini mengingatkan kita bagaimana pemazmur dalam konteks khotbah hari ini, pemazmur merasakan ada kedamaian bersama dengan Tuhan. Ini luar biasa ya Mangina. Pemazmur merasakan ada kedamaian ketika dia bersama dengan Tuhan. Pemazmur merasakan ada rasa aman di dalam perlindungan Tuhan. Dan inilah yang menggerakkan pemazmur untuk meminta pertolongan dari Tuhan agar pemazmur mampu menjalani kehidupannya. Apa yang sedang dialami pemazmur sehingga dia berseru kepada Tuhan dengan penuh kesesakan? Teks khotbah hari ini
menggambarkan bagaimana pemazmur yang penuh dengan kesesakan dia berseru kepada Tuhan. Apa yang dirasakan pemazmur sehingga dia berseru kepada Tuhan? Pemazmur ditekan dan hidupnya terancam karena musuh-musuhnya yang siap kapan saja bisa membunuh pemazmur. Dan ini digambarkan di ayat 2 dan 3. Di situ dikatakan ayat 2, ketika penjahat-penjahat menyerang aku dan memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Dan ayat 3 dikatakan di situ, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Dan yang lebih hebatnya lagi, Amang Inang, yang dirasakan pemazmur adalah di ayat ke 10 dikatakan, di situ digambarkan bagaimana kesendirian yang dirasakan pemazmur. Ayahnya dan ibunya meninggalkan dia. Wah, ini luar biasa ini. Pernahkah kita merasakan? Dan kalau kita mengingat bagaimana keadaan dan suasana hati kita ketika ayah dan ibu kita meninggal dunia, inilah yang dirasakan pemazmur pada saat itu. Bagaimana ayahnya dan ibunya meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Bagaimana kematian itu harus menghampiri kehidupan dia, dan dia harus terpisah dengan orang yang sangat dikasihinya. Tapi lihatlah, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan menyambut dia. Di situ ada sukacita, Amang Inang. Lihatlah bagaimana kesesakan pemazmur pada saat itu. Dan di dalam keadaan yang menyesakkan itu, pemazmur tidak hanya diam saja. Di dalam kesesakan yang menimpa dia itu, di dalam kesesakan yang menghimpit kehidupan itu, pemazmur tidak hanya diam saja, pemazmur tidak hanya diam meratapi nasibnya, tetapi pemazmur datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia menyerahkan totalitas kehidupannya kepada Tuhan. Amang Inang, totalitas kehidupan kita sebagai orang percaya harus sepenuhnya kita sampaikan kepada Tuhan. Inilah yang diteladankan pemazmur kepada kita. Bagaimana dalam keadaan yang sesak, bagaimana dalam keadaan yang pahit, tapi dia berseru kepada Tuhan, totalitas kehidupanku kuserahkan, kugantungkan kepada Tuhan. Amin. Kita harus demikian, Amang Inang. Jangan ada rasa takut, jangan ada rasa khawatir, jangan ada rasa bimbang. Ya, walaupun kita semua mengalami kepahitan pada saat ini, mungkin karena tekanan perekonomian, tapi yakinlah, percayalah, berdoalah kepada Tuhan seperti pemazmur pada saat ini. Dia berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mendengarkan seruan-seruan pertolongannya. Amang Inang yang dikasihi Tuhan Yesus, di situ juga dikatakan pemazmur mencari wajah Tuhan. Lalu kalau dikatakan pemazmur mencari wajah Tuhan, di mana kita harus mencari wajah Tuhan? Sampai kapan kita terus mencari wajah Tuhan? Amang Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus terus-menerus mencari wajah Tuhan hingga akhirnya Tuhan berkenan untuk menunjukkan kemuliaannya kepada kita. Amin. Sampai pada akhirnya Tuhan berkenan menunjukkan kemuliaannya kepada kita. Oleh sebab itu, terus-meneruslah mencari wajah Tuhan. Ketika kita terus-menerus mencari wajah Tuhan, bukan berarti Tuhan itu jauh dari kita. Amang Inang, ketika kita terus-menerus mencari wajah Tuhan, bukan berarti Tuhan itu jauh dari kita. Bukan berarti Tuhan itu berada di posisi yang sangat jauh dengan kita sehingga kita tidak mampu menjangkau Tuhan. Sesungguhnya Tuhan dekat dengan kita. Tapi yang diminta bagi kita, bagaimana kita terus-menerus mencari wajah Tuhan. Tuhan selalu bersama dengan kita sampai Maranatha. Tuhan selalu bersama dengan kita sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Artinya apa? Allah selalu menyertai kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Hanya saja Amang Inang, adanya kerinduan dalam hatimu.
untuk mencari wajah Tuhan? Ada kerinduan di dalam hatimu untuk mencari wajah Tuhan? Adakah kerinduan di hati keluarga kita ini? Kita sebagai suami dan istri, kita sebagai orang tua dengan anak, kita sebagai anak dengan orang tua, kita merindukan wajah Tuhan agar kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu teks khotbah hari ini mau berbicara kepada kita, amang inang, lihatlah wajah sekitarmu, lihatlah wajah istrimu, lihatlah wajah suamimu, lihatlah wajah anak-anakmu. Di situ ada wajah Tuhan. Lalu ketika kita melihat wajah sekitar kita, di situ ada wajah Tuhan. Artinya apa? Harus ada damai sejahtera, harus ada cinta dan kasih. Suami dan istri yang bertikai harus berdamai. Anak dan orang tua yang bertikai harus saling mengasihi. Si matua doho parumainna namar porang ganupari baik kondo masih haholongan. Inilah berarti kita mencari wajah Tuhan. Amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita mencari wajah Tuhan? Mencari wajah Tuhan itu gampang. Caranya hanya satu, dan itu harus kita lakukan, itu harus kita praktikkan di dalam kehidupan kita ya Mang Inang ya. Caranya adalah kita duduk, kita diam, kita masuk dalam persekutuan ibadah. Ibadah apa ini Mang Inang? Tersenyum dan terus kita. Ibadah apa ini? Ibadah rumah tangga, ibadah minggu, doa pribadi. Setiap saat kita beribadah kepada Tuhan, sehingga hidup kita selalu beribadah kepada Tuhan. Ibadah, disitulah kita bisa melihat wajah Tuhan. Ketika kita beribadah, di situ ada kedamaian yang akan kita rasakan. Di situ ada cinta dan kasih antara suami dan istri, antara ibu dan anak, antara bapak dengan anaknya, antara orang tua dengan anaknya, antara orang tua dengan parumainnya, antara orang tua dengan heranya. Semuanya saling mengasihi. Amin. Sampai pada akhirnya Roh Tuhan akan datang. Roh Kudus akan turun kepada kita. Persiapkanlah hati kita, persiapkanlah rumahmu untuk menyambut turunnya Roh Kudus di dalam persekutuanmu. Amang inang, persiapkan hatimu untuk menyongsong Roh Tuhan itu, Roh Kudus itu, agar dia menetap di dalam keluarga kita masing-masing. Kiranya firman ini meneguhkan kita, kiranya firman ini memberikan damai sukacita bagi kita. Kiranya firman ini mengingatkan kita agar kita terus berseru kepada Tuhan. Ingat, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Dan harus kita imani Amang Inang. Saya, Amang dan Inang, kita semua di sini adalah orang yang percaya. Oleh sebab itu, Tuhan mendengarkan seruan setiap orang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami agar kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, agar kami menjadi pribadi yang selalu berseru kepada Tuhan, berseru karena setiap pergumulan kami, berseru karena sukacita yang terus kami rasakan. Dan biarlah itu ya Tuhan terus diam menetap di dalam hati kami, di dalam keluarga kami, sehingga kami memuliakan Engkau. Berkati kami setiap pribadi ya Tuhan, agar kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 512 ayat 2 dan doa syafaat dipimpin oleh Inang Bibelfro. Doa
puji dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa yang baik, yang telah memberkati kehidupan kami, yang telah mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada malam hari ini. Sungguh luar biasa Engkau menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada malam hari ini Engkau telah mengingatkan kami melalui firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu. Berikan hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu Bapa. Berkati setiap keluarga, lepas keluarga. Berikan kesehatan jasmani dan rohani bagi kami semua. Jauhkan segala sakit penyakit dari kami Bapa, dari seluruh jemaat-Mu HKBP Kirap Remaja, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, dan orang tua. Biarlah kasih setia-Mu yang melimpahi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk setiap majelis yang ada di tengah-tengah gereja-Mu ini, dan juga Amang Pendeta Resort, Amang Nababan, Amang Pendeta Sihotang, dan seluruh yang ambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan berkati kami semua, dan biarlah kasih setia-Mu senantiasa menuntun kami di dalam setiap pelayanan yang Engkau berikan kepada kami. Allah Bapa di surga, kami mau berdoa untuk setiap orang percaya dimanapun mereka berada. Biarlah tetap setia kepada-Mu Bapa di tengah-tengah berbagai pencobaan dalam kehidupan ini. Negara kami ini juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Bapa, pemimpin di negeri kami ini, Engkau berikan hikmat kebijaksanaan agar dapat memimpin negeri kami ini dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa di dalam surga, kami serahkan kehidupan kami dalam berbagai persoalan yang kami hadapi. Kami percaya Engkau tidak membiarkan kami ketika kami datang ke hadirat-Mu. Urapi kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amang Inang, kita bernyanyi dari buku WD nomor 471 ayat 1 dan ayat 3 sambil mengumpulkan persembahan. Amin.
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amanginang dan anak-anak kami sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekedar mengingatkan besok kita akan melaksanakan ibadah online memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kami berharap semua kita akan mengikuti ibadah tersebut, dan saya minta dengan sangat kepada Amang Inang yang mengikuti ibadah pertangyangan malam ini, supaya mengingatkan saudara-saudara kita yang tidak mengikuti ibadah pertangyangan malam ini, supaya mereka di SMS, jangan lupa besok kita berkebaktian memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kepada anak-anak kami sekolah minggu, tetap beribadah besok ya. Ada ibadah sekolah minggu yang sudah dipersiapkan oleh gereja, dan Amang Pendeta berharap anak-anak kami mengikuti ibadah sekolah minggu besok memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan juga sekaligus kami beritahukan kepada ibu-ibu yang dikasihi Yesus Kristus yang seyogianya PHD dilaksanakan setiap hari Kamis, tetapi berhubung karena kita ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, maka PHD untuk minggu ini dirubah jadwalnya menjadi hari Jumat ya. Hari Jumat tetap PHD. Nanti Inang Bible Pro akan mengkoordinasikan itu kepada semua ibu-ibu pada hari Kamis, Ina Gloria, Ina Hana, dan juga yang tidak masuk ke umuan. Nah, di sini kami para pelayan yang melayani ibadah pertangyangan malam ini, dan juga kami para pendeta Bible Pro Sintua mengucapkan kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Horas.